Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah, ini belum 100%. Nah, ini sudah ini ya, sudah jelas ya kedengeran. Oke. eh kita coba sesingkat mungkin ya. Kita sekarang membahas tentang pemikiran filsafat dan sarana berpikir filsafat ya. Sarana berpikir filsafat. Berpikir ya, berpikir. Walaupun bahasa berasal dari bahasa Arab fikir ya, fakaroh, tapi kita apa kita menyerapnya kemudian berubah bunyinya seperti lidah kebanyakan orang Indonesia atau berubah ininya bunyinya dari F ke P, jadi bukan pikiran tapi pikir. Ya, sebagian tidak begitu tapi eh, pikir fikir jadi pikir. eh tidak biar tidak lama ya, biar tidak lama kita coba segera ini. Teman-teman sudah bisa lihat ya eh, apa screen ini ya, screen sharingnya. Jadi dalam dunia akademik ya, berpikir itu ya memang berfilsafat. Berpikir, meneliti itu juga merupakan berfilsafat. Tapi tidak semua pemikiran dapat dimasukkan ke dalam filsafat. Ya, tidak semua analisis observasi itu memenuhi kriteria filsafat. Ya, berpikir filsafat itu menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Jadi pemikiran filsafat tidak dibatasi pada bidang disiplin, tapi membahas keseluruhan ya. Jadi melihat hubungan relasi antara bidang-bidang disiplin, hubungan ilmu pengetahuan itu dengan pandangan dunia, dengan sistem nilai, dengan agama, seni, budaya ya, dengan macam-macam ya pengetahuan itu, termasuk sejarah pengetahuan ya, sejarah ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan bergerak, bahkan masuk dalam dalam kajian filsafat ilmu, apa yang disebut revolusi kognitif ya. Ya, berpikir radikal mendalam ya. Berpikir filsafat itu radikal ya, mendalam, sampai pada hal-hal yang fundamental, yang esensial. Kemudian spekulatif ya, artinya dia terus-menerus bisa dipertanyakan. Seperti itu ya. Eh, Kira-kira gambarannya perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan seperti ini. Eh, yang menegaskan kembali ya. Nah, berpikir kritis itu ada metodenya. Jadi tidak semua pemikiran adalah pemikiran filsafat. Nah, berfilsafat itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan mengkritik, menolak, ya, tapi berpikir sendiri, membangun pemikiran sendiri secara mandiri. Ada metodenya, ada caranya, ada prinsipnya. Jadi bukan asal-asalan. Nah, filsafat ilmu punya cabang-cabang, ya, punya bagian-bagian yang merupakan komponen-komponen dari setiap masing-masing paradigma. Ada ontologi ilmu, ada epistemologi ilmu, ada perspektif teoritis ya, teori. Perspektif teoritis itu maksudnya perspektif tentang teori ya. Kemudian metodologi, metode, baru terakhir adalah aksiologi ilmu ya. Nanti teman-teman coba cari entry ensiklopedinya masing-masing ya, eh, yang terkait dengan itu, dengan topik-topik tadi ya, dari ontologi ilmu sampai aksiologi ilmu. Eh, Ya usahakan dua ensiklopedi dibaca, dirangkum jadi satu gitu misalnya. Masalah fundamentalnya ya, eh, dalam masalah landasan ilmu itu kan punya struktur, punya sistematika. Ya, itu membedakan ilmu dengan wawasan. Ya, wawasan itu kita kumpulan data, informasi, berita, kabar itu wawasan. Nah, ada titik Archimedes ilmu pengetahuan, ada
titik di mana kita itu sudah ada hal-hal yang bisa dibuktikan dengan sendiri, terbukti dengan sendirinya. Ya. Jadi setiap pernyataan itu sudah saya jelaskan semester sebelumnya ya adalah proposisi. Ya, teks suci terdiri atas proposisi-proposisi yang merupakan argumen, klaim, ya, klaim, argumen dan eh, harus kita pahami dan itu menjadi kalau teks suci menjadi mata air pengetahuan. Nah, ini trilema Munchausen, Munchausen, Munchausen ya, atau Munchausen, Jerman ini. Ada kalau semuanya itu membutuhkan justifikasi, maka yang ada malah kemunduran terus-menerus. Karena terus-menerus mencari landasan demi landasan. Akhirnya kita berputar-putar di dalam lingkaran setan ya, atau hanya itu lagi, berputar-putar lagi, tidak selesai-selesai. Sementara kita memang akan ada yang selesai. Dalam riset, dalam penelitian itu akan ada yang selesai. Jadi terdapat hal-hal yang bisa dibuktikan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang logis yang menjadi landasan paling mendasar. Ada asal mula pengetahuan. Nah, kebenaran, teori-teori kebenaran ini saya ambil dari bab 5 yang itu ya, Suaidi ya. Nah, kebenaran metafisik ya, yang tidak dapat diuji dengan norma eksternal ya. Mendasar menyeluruh ini kebenaran metafisik itu kebenaran yang bicara tentang hal-hal teologis ya, tentang kalam ya, tentang ketuhanan ya. Kebenaran etik itu merujuk pada standar moral perilaku ya. Kebenaran etik itu bicara soal baik benar, baik buruk ya, benar salah gitu, dalam arti perbuatan ya. Dia jahat atau baik gitu ya. Ada relativitas dan ada yang mutlak di situ. Yang mana yang relatif, yang mana yang mutlak. Ya, kebenaran logis itu bicara konsisten, koheren, ya, sejalan ya dengan yang memang disepakati kebenarannya, sejalan dengan apa namanya hal-hal yang kita sudah tahu dan kita pastikan kebenarannya secara self evidence, secara langsung bahwa pasti benar. Nah, kebenaran empiris ya, eh, sesuai ya tadi ada dalil, ada hipotesis, ada proposisi, kemudian sampai kepada sesuatu yang self evident, sampai kepada sesuatu yang proposisi yang sudah dipastikan tidak perlu lagi dijustifikasi atau diverifikasi ya. Dan masih bisa dijustifikasi, diverifikasi dan dikritik. Nah, ada prinsip-prinsip ya, seperti korespondensi, koherensi ya. Benar itu kalau dia sesuai antara teori dengan realitas objektif ya, erat hubungannya ini dengan empiris ya. Kemudian koheren ya, tidak kontradiktif dalam waktu bersamaan ya. Nah, ada juga pragmatis ya. Pragmatis itu benar itu kalau memang mungkin untuk terjadi, untuk direalisasikan, mungkin untuk menjadi sesuatu yang nyata ya, atau signifikansinya gimana? Signifikansinya terhadap kehidupan manusia gitu ya. Nah, manusia itu eh, punya sikap ilmiah. Manusia itu skeptis, curious ya, ingin tahu, kemudian juga kritis dan terbuka. Ini manusia-manusia ilmiah ya, terbuka, open minded. Ya, harus objektif ya. Objektif itu eh, ini tidak bertentangan, namun berlawanan dengan intersubjektif ya. Eh, Kemarin kan sudah saya jelaskan apa intersubjektif ya. Kemudian jujur dan respect ya, maksudnya jujur mengakui dan menyampaikan bahwa ini adalah karya dia atau karya orang, itu disampaikan. Berani ya, berani menyampaikan fakta. Jadi itu berani menyampaikan fakta, berani menyampaikan apa yang hasil penelitian dia itu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan hasilnya. Kemudian visioner ya, menjangkau ke depan ya, memiliki pandangan ke depan ya tentang pengembangan
sainsnya ya, ilmu pengetahuannya ya. Berpikir ilmiah ya, kalau menurut Yuyun Surya Sumantri kan ada dua ini ya, dua dua eh, redaksi ya. Kegiatan akal melibatkan proses deduksi dan induksi, berarti kan penelitian ya. Melibatkan penelitian artinya kegiatan akal yang berhubungan dengan riset gitu ya. Itu namanya berpikir ilmiah. Penalaran didasarkan pada sasaran tertentu dengan cara teratur ya, ada caranya dan kita cermat melaksanakannya. Itu sebetulnya dua dua redaksi ini sama ya, yaitu kegiatan kita menalar, menganalisis, memproduksi dan mereproduksi pemikiran berdasarkan apa yang sudah kita observasi sebelumnya. Contohnya gini, misal tetangga saya duduk di warung dekat rumah, ya, duduk aja dia duduk-duduk ya, entah mungkin ngopi dan sebagainya ya, atau baca-baca, dia sambil melihat atau melakukan observasi ya, itu observasi artinya dia menyaksikan, melihat dan mengingat ya apa yang terjadi di warung itu. Oh, ada orang yang beli telur hanya sebutir. Ada yang beli beras hanya sekian ya, misalnya setengah liter misalnya, bukan 1 liter tapi setengahnya. Beli beras setengah liter, beli eh, telur cuma 1 butir, saya beli apa lagi, belinya sedikit-sedikit dan kecil jumlah yang dikeluarkan, kecil jumlah yang dikeluarkan itu. Berarti kan ada, kalau itu terjadi berulang kali dalam satu hari yang sama, ada lagi yang datang demikian, ada lagi yang datang semacam itu dan seterusnya. Berarti kan masyarakatnya kira-kira rata-rata ekonominya seperti apa? Itu disimpulkan dari kasus-kasus yang terjadi dalam satu hari, misalnya. Atau mungkin hanya terjadi hari ini. Tapi kalau dia melakukan lagi-lagi dalam 1 bulan, ya, oh rata-rata begini, kalau kalau awal bulan begini, kalau pertengahan akhir begini. Nah, itu adalah kegiatan akal yang melibatkan tadi proses deduksi induksi tadi ya. Nah, berpikir ilmiah juga adalah proses menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ya sesuai dengan stratifikasinya. Ilmu pengetahuan bukan sebatas wawasan, bukan fakta data ya. Fakta dikumpulkan jadi data, data dikumpulkan jadi informasi. Informasi itulah berita. Berarti laporan jurnalistik belum masuk ke dalam eh, ilmu pengetahuan. Nah, manusia kan kita diberi kemampuan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis berbeda dengan berpikir teknis, berbeda dengan berpikir kreatif. Tapi lebih dari itu berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan berpikir teknis dan berpikir kreatif. Kalau berpikir kritis tidak hanya teknis atau hanya teknis eh, dan kreatif, tapi lebih dari itu. Jadi kadangkala banyak orang kreatif tapi mengaku kritis, itu dia. Ini jadi persoalan. Dia kreatif sebetulnya, bukan bukan kritis. Misalnya seperti dulu ya, sekarang kan sudah enggak ya. Kalau kalau yang pernah ke Turki sekarang kan enggak gitu ya. Tapi dulu pernah kan azan bahasa Turki, itu kreatif, itu bukan kritis, itu kreatif ya. Bukan bukan soal bukan kritis. Kritis dari mana? Tapi itu masih berpikir kreatif ya. Nah, umat Islam atau para ulama kita meyakini ya, revolusi kognitif manusia itu melibatkan wahyu. Jadi wahyu itu menjadi mata air pengetahuan. Karena itu sudah defaultnya manusia. Ini yang membedakan agama Islam dengan agama-agama lain. Kemudian ya berpikir ilmiah itu logis dan analitis ya, melibatkan penalaran, analisis ya. Berpikir ilmiah itu melibatkan hal ini ya, 3 ini. Menyusun teori, menguji dan juga mencari kesimpulan atau penjelasan ya, atau solusi yang paling mungkin.
yang paling realistis, yang paling relevan dengan ya, yang paling signifikan dengan situasi atau fenomena dan ya, saat itu. Ya. Nah, ada dialektika. Hegel itu memberikan teorinya tentang dialektika itu seperti ini ya. Tesis eh, ya, mungkin berangkat dari hipotesis ya, berangkat dari asumsi, dugaan, sampai kemudian tesis ya, teori. Kemudian ada lawan teori, antitesis ya. Ini berarti ada dua tesis yang bertentangan, ada dua teori bertentangan, kemudian masuk ke dalam sintesis. Ada ya, ini bergabungnya dua tesis atau dua teori. Proses menemukan teori yang terbaik dari tesis dan antitesis. Ini maksudnya berpikir abduktif. Kita kategorisasi ilmu ya. Ada yang mengkategorisasi dalam ilmu kehadiran dan ilmu kehasilan ya. Ada juga kategorisasi ya, ilmu melalui pengalaman ya, pengalaman manusia, berarti ini pengalaman pribadi maksudnya ya. Kemudian deskripsi ya, berarti diperoleh dari orang lain. Ada langsung dan tak langsung ya. Jadi masing-masing dua-dua ya, dari model kategorisasinya. Kalau dia bisa huduri usuli ya, kehadiran, kehasilan, kemudian bisa juga melalui pengalaman dan melalui deskripsi atau melalui orang lain, bisa juga langsung dan tidak langsung. Itu ada tiga model kategori. Ya, sudah pernah ya kemarin ya, objektif subjektif dan intersubjektif. Kalau intersubjektif ya, eh, fenomena itu dilihat dari eh, ya adanya jejaring komunikatif ya, menghubungkan kesadaran itu, kesadaran subjektif dari individu-individu, kelompok-kelompok. Intersubjektivitas itu bukan dogma, bukan doktrin yang dipaksakan, bukan, tapi memang sudah menjadi satu proses komunikatif di antara subjek-subjek dalam melihat objek yang sama. Eh, kita selalu dari awal sudah diperkenalkan dengan perspektif keislaman Fahmina ini ya sebagai suatu system of knowledge. Ya ini adalah satu system of knowledge. Jadi eh, dia punya ontologinya, dia punya epistemologinya. Ini ontologi dan epistemologi ya. Eh, Kemudian ini metodologinya ya dan aksiologinya ya, aksiologi keislaman Fahmina ya, atau bisa juga aksiologi mubadalah. Eh, eh, saya coba menggunakannya secara interchange ya, secara interchangeable ya. Eh, itu ya, tapi intinya kita perspektif keislaman kita ini ya. Landasan ontologis, epistemologis dan aksiologisnya ini, metodologisnya ini ya. Jadi landasan tadi dari ontologinya, epistemologinya, kemudian ini metodologi dan ini aksiologinya. Nah, itu ya. Eh, Jelas bahwa tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai sains dan tidak semua berpikir eh, itu berpikir kritis ya, tidak semua. Bisa jadi berpikir kreatif namun mengira dirinya berpikir berpikir kreatif tapi mengira bahwa dirinya itu berpikir apa namanya kritis padahal dia masih dalam tahap kreativitas, bukan bukan pada tahap eh, ya kritis ya. Jadi tidak ada kritisismenya, tapi yang ada adalah itu adalah justru sikap kreatif aja seperti itu. Itu ya, barangkali ada tanggapan.
Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum. Pak, itu bagaimana metode berpikir kritis? Apa ada buku khusus, Pak, mengenai metode Ada ya. berpikir kritis? Ada itu. Ada ya. Saya bisa bagikan di grup ya. Critical thinking ya. Jadi critical thinking ya yang benar gitu. Bukan bukan yang penting kritis, bukan asal menolak. Ya Bu Ami, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya aja Pak, untuk tadi kan ada cara berpikir induktif, deduktif, dan abduktif. Itu dalam apa ya, dalam sebuah, maksudnya dalam satu proses bisa nggak kita melakukannya bersamaan atau itu tuh, oh ya kalau untuk kasus ini saya berpikirnya dengan cara ini, nanti untuk kasus berikutnya baru dengan cara yang lain atau bagaimana? Atau bisa saling melengkapi? Atau dalam satu kasus kita bisa berpikir dengan cara ketiganya? Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang tadi berpikir kreatif dan kritis. Itu berarti kalau yang saya tangkap, kalau koreksi kalau saya salah, berarti berpikir kritis itu lebih dalam atau lebih lebih tinggi daripada berpikir kreatif gitu ya Pak? Ya, berpikir kritis ya lebih tinggi dari eh, berpikir kreatif ya. Kritis itu lebih tinggi. Karena manusia yang bisa berpikir kritis. Tidak satu spesies pun bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu bermula dari adanya revolusi kognitif ya. Coba hewan apa yang bisa benar-benar memiliki eh, hewan peliharaan? Real ya, real. Bukan karena campur tangan manusia, bukan. Kalau eh, Keren. ya, kalau anjing dan kucing berteman dalam satu rumah itu bukan bukan salah satunya menjadi piaraan yang lain, enggak kan? Hmm. Atau Oh, misalnya, ya kalau kita nanam Bukan. dua pohon yang sama dalam satu pot misalnya, kan tidak ada ceritanya itu menjadi satu menjadi piaraan yang lain. Nah itu menunjukkan bahwa manusia itu berbeda. Ya. Berpikir kritis itu kan kita mencari solusi dan kemudian solusi itu bisa berkembang. Ya, manusia tidak hanya semata-mata menggunakan alat atau sarana, ya, tapi manusia itu bahkan menciptakan sarana dan bahkan menciptakan prasarana. Ya, prasarana itu kan sesuatu yang kalau kita lihat pada spesies lain, prasarananya adalah apa yang sudah ada di alam. Itu prasarana. Ya, kita menciptakan prasarana. Ini kan kampus ini ada bangunan, bangunan kan merupakan prasarana. Loh itu burung menciptakan bangunan, ya bangunan yang disebut prasarana hmm. oleh burung itu diciptakan oleh alam. Kita membuat beton bertulang itu sesuatu yang membutuhkan apa namanya berpikir kritis itu. Makanya sarang burung tetap begitu Jadi Pak, berubah itu kalau ya. dari berpikir kritis itu kan dari apa ya, dari kalau dalam pemahaman saya ya, jadi dari informasi yang ada, kita kritisi apakah dia itu betul atau tidak dengan fakta, terus Ya. kemudian apa masuk logika atau tidak. Nah, kalaupun atau mungkin dia itu bisa diperbaiki atau tidak. Nah, manakala bisa diperbaiki, misalnya fakta itu bisa diperbaiki dengan lebih baik, nah muncullah berpikir kreatif itu bukan Pak, bukan begitu ya Pak? Kreatif untuk membentuk Ketika sesuatu gitu. ketika kita berpikir kritis, kita juga dengan demikian pasti berpikir kreatif dan berpikir teknis. Karena ada metodenya untuk berpikir kritis, ada caranya. Cara itu kan hal-hal teknis ya. Rumus itu sesuatu yang sebetulnya teknis, tapi berangkat dari kritis. Kemudian kita juga ya melibatkan kreativitas kita juga. Namun kalau memang hanya kreativitas saja, hasilnya adalah kreativitas, hasilnya berbeda. Ya, Eh, ya ada perbedaan di situ.
Ya, memang kita dalam sebuah penelitian kita berpikir induktif, induktif, deduktif dan abduktif. Baik itu bisa bisa bersamaan ataupun ya pergantian tapi dalam dalam satu rangkaian ya. Pergantian itu dalam satu rangkaian. Kita melihat dulu apa teori yang mau diuji. Eh, Misalnya kita sudah punya sebuah teori yang lain ya, sebuah teori lama itu misalnya. Kalau kita meneliti kan kita mencari celah apa yang kurang dari sesuatu yang lama ya. Masalah itu kan ada dua ya dua atau tiga. Karena mungkin saja ini dosen saya yang bilang dua itu ya, dua pengertian dari kata masalah. Masalah itu bisa perbedaan antara teori atau yang ideal dengan kenyataan realita. Nah, itu masalah pengertian pertama. Pengertian kedua adalah makna di balik sebuah fenomena atau makna di balik sebuah tulisan. Ketika kita baca eh, sebuah buku ya, sebuah karya filsafat misalnya, atau kita baca sebuah disertasi, itu kita melihat, memahami apa maksudnya. Maksud dari itu kan maksud penafsiran ya itu ada eh, kita menggunakan hermeneutika semiotika menafsirkan sesuatu atau menafsirkan pesan-pesan di media sosial itu kita melakukan eh, penafsiran itu atau pemahaman, eh, kita mencoba untuk melakukan atau keduanya ya penafsiran juga pemahaman juga itu adalah masalah karena kita ingin tahu apa yang ada di balik itu masalah juga. Bisa juga masalah adalah kita menemukan satu masalah. Jadi ketika masyarakat tidak mengira bahwa ada masalah, kita sadar nih, kayaknya ada masalah nih. Kita curiga nih. Ya, kita susun apa rancangan riset kita bahwa ini saya ingin membuktikan ada masalah loh. Ini orang-orang nggak ada yang tahu. Saya buktikan bahwa ada masalah. Nah, salah satunya disertasi teman saya itu mencari masalah. Dia mencari masalah. Bahwa ada nggak sih masalah di antara eh, kitab-kitab tafsir tertentu? Masalahnya apa? Masalah itu dalam arti ada polemik nggak? Oh ternyata ada. Berarti kan terbukti ini ada masalah. Ada polemik. Jadi seperti pertanyaannya Profesor Munim Siri, polemik kitab suci. Benar nggak ada polemik kitab suci? Itu pertanyaan. Dia mencari masalah. Ya, bukan cari masalah cari gara-gara bukan. Kalau cari gara-gara ya saya mukul siapa itu kan itu cari gara-gara itu. Ya, cari masalah yang bukan seperti itu maksudnya. Cari masalah itu eh, bahwa membuktikan adanya masalah pada sebuah fenomena. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, oke ada lagi? Pak dosen, tadi saya cuma ini aja ketika Pak dosen mencontohkan berpikir kreatif itu mencontohkan ketika di Turki azan pakai bahasa Turki.
Kalau saya berpikir itu bukan berpikir kreatif, tapi berpikir nyeleneh kali. Ya, mungkin gini ya, maksud saya, kenapa saya bilang itu kreatif aja, kayaknya nggak sampai, artinya tidak sampai pada kritis ya. Artinya kalau disebut kritis itu masih bisa dipertanyakan dasarnya. Artinya kritisnya dari mana gitu loh. Kritis itu kan berarti ada metodenya, ada caranya. Apakah dia itu melanggar dari cara yang atau metode yang dimaksud? Berarti kalau kalau dia masih melanggar kan berarti mungkin itu masih kreatif gitu loh. Jadi levelnya masih masih level eh, belum level manusia gitu loh. Karena semua hampir semua kalau semua spesies pasti berpikir teknis ya. Karena kita makan, kita minum, kita kita apa membersihkan isi perut kita gitu kan, mengeluarkan isi sisa-sisa makanan dari eh, lubang yang disediakan, kita kita mengeluarkan keringat ya, hewan yang berkeringat mengeluarkan keringat, hewan yang hewan apa bereproduksi semuanya teknis. Kehidupan ini adalah hal-hal teknis. Kita berpikir teknis karena bergeraknya kita saja sudah teknis. Berpindahnya manusia atau hewan adalah soal teknis. Tumbuh itu teknis. Nah, tumbuhan berbuah itu soal teknis. Tapi kalau kemudian berpikir kreatif kan membutuhkan sesuatu ya, membutuhkan kecerdasan. Ya, kalau kita tahu para ilmuwan kan meyakini sejumlah hewan cerdas. Cerdas itu artinya mereka itu bisa berpikir kreatif, bisa mengetahui apa yang dirasakan manusia, apa yang ada di sekitar, bahkan bisa mengetahui ada yang akan meninggal, ya, ada yang akan terjadi. Itu eh, kepekaan-kepekaan itu ya mereka mereka apa namanya sampaikan secara kreatif, secara kreatif. Kawanan simpanse atau kawanan babon misalnya itu bisa 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 apa berkomunikasi, memberikan peringatan pada satu satu apa pimpinannya, misalnya di alfanya itu memberikan peringatan ada harimau, ada apa, ada sorry ada singa, ada apa, ada elang ya, bahwa ada bahaya, itu mereka memberikan peringatan kepada kawanannya, tapi mereka tidak apa namanya, mereka tidak sama seperti manusia. Mereka paling-paling meniru perbuatan manusia. Nah, meniru Pak, perbuatan manusia kan masih kreatif. maaf Pak, kalau misalnya Bu Yayah tadi bisa menguraikan lebih jelas pertanyaannya, berarti Bu Yayah itu sudah bisa berpikir kritis ya Pak? Karena dia kan mengkritisi pernyataan Bapak. Hmm. Tapi kan belum jelas nih Bu Yayah, kenapa Bu Yayah mengatakan bahwa itu nyeleneh? Coba Bu Yayah. Ya, ya nanti kita ini ya, kalau berpikir kritis itu ada metodenya. Nah, saya coba masukkan dulu deh di grup ya. Ya, karena berpikir kritis itu tidak seperti apa, tidak asal ya, ada caranya. Ya, pertama pastinya logis ya, pastinya logis mendalam ya kan. Kemudian juga analitis ya. Karena kalau berpikir itu cuma kreatif, coba perhatikan deh, kadang kalau kalau hewan tertentu ya anjing misalnya itu kan eh, misalnya majikannya sedang sedih, sedang apa, dia merasakan, kucing juga sebagian begitu ya, merasakan majikannya sedang sedih, kemudian dia datang mencoba untuk menghibur, itu kreatif gitu loh, itu kreatif. Atau orang hutan ya melihat manusia pakai sedotan, kemudian dia pakai sedotan, itu kreatif. Melihat manusia merokok, dia ikut merokok, itu kreatif. Yang kritis cuma bisa manusia ya Pak?
Yang kritis manusia kan, manusia itu berpikir dengan metode. Makanya kenapa manusia itu kalau kalau tersesat ya dalam Al-Quran kan kalau tersesat itu disebutnya lebih buruk dari hewan karena manusia itu ketika berbuat maksiat itu menggunakan akalnya. Kan hewan tidak. Hewan kalau berbuat maksiat tidak menggunakan akalnya. Artinya tidak menggunakan tingkat berpikir yang paling tinggi untuk mereka. Berpikir kreatif misalnya. Enggak kan. Kalau misalnya melihat apa misalnya hewan ya, anjing, kucing ya. Kalau mereka mau mau berhubungan seksual begitu saja. Dia berbuat jelas salah gitu misalnya berbuat salah itu seperti berbuat maksiat seperti misalnya dia kucing ya, kucing tidak bisa membedakan mana induknya, mana eh, hewan lain yang bukan anggota keluarganya misalnya. Induknya sendiri pun dan dia nggak peduli juga tahu itu anaknya. Hewan kan Nah, bukan maksiat namanya, Pak. nah, ya kan, iya maksud saya gini ya Bu. Gini loh, itu kan pada manusia disebutnya maksiat, ya salah ya. Artinya tetap salah loh. Ada yang sebagian apa ahli juga menyatakan bahwa itu merusak merusak mereka, merusak generasinya. Jadi keturunannya nggak bagus pasti, karena gen yang sama. Tetap itu bermasalah buat mereka. Secara biologis itu sudah bermasalah. Jadi gini, mereka nggak bisa melakukan itu. Tapi mereka untuk melakukan itu, mereka tuh nggak mikir misalnya nyari apanya, karena mereka bahkan nggak tahu gitu loh. Mereka bahkan nggak tahu. Berarti ya, mereka misalnya hewan melakukan incest di antara hewan, itu kan mereka tidak mengetahui, mereka tidak mengenali mana anaknya udah gede, udah sama-sama gede, mana saudara udah sama-sama gede, udah mungkin terpisah dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Ya, kalau kita punya kucing dari satu indukan, 2 ekor ternyata sepasang, ditaruh di rumah bisa jadi mereka berhubungan. Sebaiknya itu loh, ada loh yang para ahli itu menyarankan jangan sampai mereka berhubungan. Generasi akan jelek, keturunannya akan jelek. Itu secara biologis sudah real seperti itu, tetap gen yang sama. Suruh ikut Tapi mereka tahu pengajian. nggak? Nah, manusia tahu kan? Loh, udah tahu tapi melakukan gitu loh. Ya, tapi kita kan nggak bisa nasehatin Hah? kucing. Kita nggak bisa nasihatin kucing, Bu. Bisa menghindarinya bisa, Bu. Menghindarinya bisa diambil atau gimana caranya gitu. Ada caranya. Jadi bukan nggak ya ya jangan caranya sama dengan manusia. Dikasih nasihat gitu ya. Dikasih tahu bahwa itu kamu kakak adik gitu nggak ngerti dia, tetap aja nggak tahu. Tapi dengan dilatih Pak, untuk justru Pak dosen ketika manusia melakukan hal yang sama gitu ya kan nggak hmm, berhubungan saudara dan sebagainya kayak LGBT dan sebagainya ya itu tadi mereka berarti tidak menggunakan dia tidak ya membuktikan dirinya sebagai manusia menggunakan tapi justru akalnya dia untuk seperti melawan hewan. akalnya sendiri, Ya, melawan fitrahnya sendiri. iya justru dia malah seperti hewan jadinya. Makanya disebut lebih parah dari hewan karena hewan kan emang nggak tahu dia. Nah, itu. Hmm. Berarti kan kalau berpikir kritis itu Pak dosen di dalamnya ada berpikir kreatif, inovatif, inisiatif berarti kan ya. Dan produktif berarti ya. Iya. eh, Pak dosen tahun kemarin ngasih buku wajibnya bahasa Inggris, ininya pengantar yang mana? yang critical thinking. Oh, udah ada ya. Iya, yang critical thinking itu. Iya, Enggak, tiga tapi itu. in Tiga English. itu. Iya. Bahasa Inggris nggak ada yang bahasa Indonesia. Nggak ada, Pak.
Gak ketemu. Gak ada Nggak yang ketemu. dua bahasa Indonesia. Saya juga masih ragu untuk apa? Untuk mencoba membuat apa menulis dalam bahasa Indonesia masih agak kurang ini ya. Kayak rasa-rasanya belum belum ini untuk mencoba. Dari kemarin saya nulis bahasa Inggris karena merasa apa takut gak dibaca gitu aja. Takut takut gak dibaca. Kalau kalau orang luar kan biasanya nyari-nyari ya, pasti nyari gitu kan. Dibaca kok Pak, Dan orang dibaca. Indonesia semakin suka filsafat, Oh, iya betul, bisa juga. pasarnya tambah besar. Dan sekarang udah jadi bahasa resmi UNESCO kalau nggak salah. Sudah masuk ke UNESCO apa digunakan dalam sidang-sidang UNESCO. Ya sebetulnya agak sulit ya karena eh, bahasa-bahasa yang muda atau bahasa-bahasa yang sudah menjadi bahasa majemuk. Dan sebetulnya bahasa Arab juga majemuk ya. Bahasa Arab kan tidak satu. Bahasa Arab yang mana itu punya punya ini tersendiri ya, aksen-aksen dialek-dialek itu. Namun pendapat bahwa itu majemuk kemudian tidak ini dia dikalahkan oleh eh, kekuatan politik eh, Arab, bangsa Arab dan global masyarakat Muslim ya. Karena bahasa Arab itu kan menjadi bahasa pemersatu bagi umat Islam. Sehingga akhirnya bahasa Arab diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bahasa keenam. Nah, kalau bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini eh, agak sulit karena bahasa bahasa Melayu sendiri kan sudah lama ya dari abad ke-9 ya. 9 apa ke-8 bahasa Melayu itu. 8 ya kalau nggak salah. Sudah artinya sudah lama. Tapi ketika muncul pun itu kan bahasa Melayu sudah Masehi. Sehingga tergolong muda dibanding bahasa Persia atau Arab yang lebih tua, jauh lebih tua. Persia juga sudah terpecah dan itu diakui berbeda. Bahasanya orang Afghanistan kan Pashto itu beda, dianggap beda. Tapi mereka saling memahami. Orang yang berbahasa Pashto pasti bisa bahasa Persia, pasti paham kalau ada orang ngomong bahasa Persia. Sama kayak kita orang Malaysia ngomong, kita tahu kan? Itu. Ini bahasa Inggris yang itu, critical thinking itu. Iya, critical thinking toolkit, terus apa Oxford Guide, ya. Efektif argumen, ya. Smart thinking ini. Ya, yang ini yang bahasa Inggris. Hmm. Itu. Kalau tes sudah saya sampaikan ya soalnya. Soal UTS-nya sudah saya sampaikan ke admin masing-masing. Jadi soalnya dua eh, dan mungkin teman-teman ini ya saya eh, apresiasi permintaannya. Jadi itu masuk ke dalam UTS tapi bukan bukan sebagai satu-satunya. Jadi dua itu dua soal yang salah satunya adalah tugas yang tadi tugas Yang merangkum yang merangkum three itu ya tapi Encyclopedia masih ditambah satu soal lagi masih dan eh, merangkum bab 5. masih di buku yang sama ya sengaja karena supaya teman-teman juga bisa effortnya lebih besar.
Itu ada lagi. Halo. Maaf Pak, soal ini tentang yang 2 pertanyaan untuk UTS itu menyambung dan Gimana? Halo? Oh, enggak ini ya. Enggak connect ya. Bapak pernah ngasih tugas. Halo? Sudah connect Bu Nursa. Coba diulangin. Gimana? Eh, Nah, kok enggak ini ya? Halo? Tugas yang mana, Bu Nur? Halo? Ya, halo. Ya, Kedengeran nggak Pak saya Pak? Ya, nah, sekarang udah dengeran coba sih. Tadi Oh, gimana? ini Pak sebelum sebelum libur kan tanggal 8 Maret tuh Bapak pernah ngasih tugas buku yang sama ya, buku Darwis Sulaiman. Itu kita disuruh merangkum bab 1 dan bab 2. Oh, yang Darus Sulaiman ya? Iya. Bab 1. Lalu sekarang berarti untuk UTS Sudah itu sudah ada yang selesai belum? belum. Hah? belum Ya, Pak. dikumpulkan apa adanya aja kalau ada yang sudah mengerjakan, yang penting Oh eh, berarti berarti seselesainya. berarti dari bab 1, 2. Ya, itu berarti pertemuan keempat ya. Karena kan sekarang kan pertemuan kelima. Ini soalnya kita nggak boleh ini, kita nggak boleh menjadikan ini pertemuan keempat. Ini pertemuan kelima. Kelima. Yang kemarin itu kan empat. Yang kemarin kan empat kan kita nggak masuk. Yang kemarin Ya kan kan, belum dikumpulkan. Berarti tugasnya ini ya, sama yang kemarin juga ya Pak? ya nggak, maksudnya yang Darwis Sulaiman itu pertemuan keempat berarti. Ya nggak pertemuan keempat. Ya. Itu aja. Berarti Jadi tugas pertemuan yang baru aja ya, Pak? ya, ya kalau sudah ini tolong di ini ya dikumpulkan seadanya aja supaya Yang bab 1, 2. pertemuan keempat tuh supaya jangan jangan ini jangan jangan sedikit yang absen, jangan sedikit yang masuk ya maksudnya, biar biar ada Oh, yang masuk, karena kan saya nggak masuk, sayanya kan nggak masuk. Itu juga kemarin masih apa yang di IAPIK itu ada absensinya, presensinya ada 4 orang, mereka udah ini apa teman-teman sudah diatur, diminta, sudah diperintahkan begitu. Jadi yang masuk ada kemarin itu di APIK. Jadi Berarti walaupun saya tetap nggak, merangkum, tapi seadanya ya. ya ya maksudnya yang sudah ada itu langsung dikumpulkan sedapatnya aja, karena itu pertemuan keempat kemarin, biar biar presensi teman-teman biar ada gitu, jangan presensinya nol, sayanya nggak ada gitu. batasnya kapan Pak? Kalau belum sekarang. Yang untuk bab Sebelum 1, 2. saya ngasih nilai lah, kalau saya udah Oh, ngasih nilai itu sudah selesai. Berarti dia nyusul, nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya nggak Untuk apa-apa. yang pertemuan 4. Ya apa yang penting itu. Karena ini pertemuan kelima, jadi empatnya kan bisa di ini untuk presensinya bisa diatur lah nanti. Apakah gimana gitu kan? Supaya ada orang-orangnya. Jangan nggak ada. Berarti untuk yang ngerangkum yang tadi barusan dikasih sama Pak Imad itu untuk tugas UTS ya? Itu UTS ya, tapi itu nomor 1 nanti. Nomor 2-nya dari yang nomor 2-nya sudah saya kasih ke ini. Semuanya 1 dan 2. Sudah saya kasih 2 soal, dan memang sulit-sulit ya, tapi nggak sulit ya karena tugasnya kan tinggal dilihat dari buku yang itu ya, yang SUID ini. Ya, teman-teman bisa bisa melihat dan apa, bisa membaca gitu. Dan penting teman-teman itu tidak mungkin merangkum kalau nggak baca. Karena merangkum itu harus tahu inti dari setiap masing-masing paragraf. Kalau pesan apa inti pesannya nggak ditemukan ya kan merangkumnya gimana? tulis tangan atau ketik Pak? Ya diketik boleh, ditulis tangan boleh. Sedapat ini ya.
Gitu. Ada lagi? Masih ada waktu 20 menit. Oke. Tugasnya dua itu ya, yang satu terpisah dari. Kalau tugas yang Darus Sulaiman dijadikan pertemuan keempat, tugas yang tadi dari saya itu salah satunya buat UTS nanti. Ada lagi? Oke. Pak, yang untuk pertemuan keempat itu Darwis Sulaimannya bab 2 dan 3 ya? Enggak dari bab 1. Ya. Hah? Kenapa? Yang untuk tugas pertemuan keempat itu kan buku Darwis Sulaiman itu merangkum bab 2 dan 3 ya, tidak Ya, dari bab 1. ya. Soalnya Bapak ngasih tugas yang rangkum bab satunya dari buku A. Haris Hermawan, Pak. Dan susah nyarinya A. Haris Hermawan. Yang mana? Bapak pernah ngasih tugas rangkum bab 1 dari buku A. Haris Hermawan. Oh ya. Ya, kadang kesulitan ya. Ya, itu di Perpusnas, Ipusnas juga belum nemu Kalau saya, Pak. kalau kadang-kadang perpustakaan nasional juga nggak ada karena kita nggak tegas. Kita ini memang kelemahan kita di situ. Kelemahan kita itu, kelemahan kita nggak tegas. Nah, kalau Eh, dari A. jadi Haris gini, Hermawan nggak ada, apa bisa penerbit diganti? itu gini ya, penerbit itu punya kewajiban untuk menyampaikan satu kopi dari setiap terbitan. Jadi kalau dia menerbitkan ini kan satu kopi ya, aku baca ya. Ini kan kop satu kopi, Pak. Baca nggak sih? Mana ini? Ini kan satu kopi ya. Satu kopi dari satu buku ini kan satu terbitan. Terbit satu judul ini, satu kopi dikasih ke Perpusnas, satu kopi dikasih. Setiap terbit satu judul, termasuk edisi berikutnya itu harus dikasih.
Tapi ini mereka tuh Perpusnas kita itu kurang tegas. Jadi ketika misalnya saya penerbit terbit, kemudian saya kasih satu kopi, ternyata dari jumlah judul yang saya terbitkan, jumlah judul ya, saya menerbitkan 100 judul. Saya hanya memberikan 30 judul ke Perpusnas yang kopiannya, yang cetaknya, printed. Hanya 30 dari 100 judul yang saya terbitkan. Itu nggak masalah buat mereka. Nggak ada sanksi ke penerbit. Nggak ada ditarik, yang ada ditagih, nggak ada, nggak apa. Faktanya begitu. Kira-kira yang saya dapat itu ya, fakta. Informasi yang saya dapat begitu. Nggak ditagih, nggak apa. Itu kelemahan kita. Kalau di Dan Eropa itu ditagih. Anda mau dan menerbitkan, yang nggak dicabut. Pak, yang di Perpusnasnya jauh lebih sedikit dari buku fisiknya, Pak. Kenapa? Perpusnasnya sendiri itu jumlah bukunya kan jauh lebih sedikit daripada perpustakaan fisiknya, buku fisik Oh, itu. kalau kalau buku apalagi digitalnya, kalau dicari digital agak lebih susah. Pasti itu. Jadi gimana solusinya, Pak? Apa boleh diganti pengarang lain? Kenapa? Itu ya di ini aja apa Ya, nggak yang masalah. Haris Hermawan. Nah, kan kayaknya ada saya ini deh, saya pesawat pendidikan Islam itu enggak ini. Jangan-jangan bukan saya itu. Mau saya? Jangan-jangan bukan saya itu. Ya itu aja yang saya bilang, yang apa? Oh, yang Darwis aja, Pak. 2 dan 3. Ah. Oh, yang ini ya, Harris ya. Ya yang itu aja yang Darus Sulaiman sama sumber-sumber pengetahuan ini. Coba. Itu AID, Kayaknya Pak, saya ada yang yang lupa ya, ada yang terlupa ya. Ya kalau yang saya terlupa itu di ini aja, kalau teman-teman ingatnya aja dan sebisanya. Karena saya lupa juga. berarti Ya, yang bab sebelah. rangkum bab 2 dan 3 itu buku Suaedi ya, Pak. Sesuai tugas Bapak yang kemarin dikasih. Bukan Darwis Sulaiman. Kenapa? Bapak pernah Enggak, ngasih yang tugas tugasnya apa aja sih kemarin? Emang saya ngasih tugas. yang pertemuan keempat itu kan rangkum bab 2 dan 3, tapi buku Suaedi, Pak. Bukan. Tetap yang kan saya ngasih buku 3 kan kemarin, yang di PDF. Iya 3 nih, Suka ID. Kalau rangkuman Harus bab 5 buku Suaidi kawan. ini 3 nih, 1, 2, 3 yang tugas saya apa tuh? tanggal 8 Maret itu. Iya, 8 Maret ngasih Buka tugasnya. bab 2, buka bab 1, buka bab 2 dan 3. Iya. Buka. Saya belum menyuruh merangkum itu. Buka. Oh, buka Bukan aja. itu baca Oke. ya. Nah, jadi saya nyuruh baca itu tanggal 8 Maret itu. Saya nyuruh baca itu. Oh, berarti yang rangkum bab 5 aja ya, Pak. Ya, bukan nyuruh ini. Nyuruh Buka baca. Suaedi ya. Buku Suaedi. Ya, yang Suka ID itu saya minta untuk rangkum. Untuk rangkum bab 5. Kalau yang tugas itu tadi Saya apa? suruh baca. Ya, Kalau yang dikumpulkannya di UTS itu yang mana? Yang rangkum yang mana, Pak Dos? kenapa? Tadi saya kelewat. Kalau yang buat UTS itu yang Ya mana yang UTS itu tugasnya? yang itu Suhaidi saya minta rangkum bab 5 ya. Hmm. Nomor 2 UTS sudah saya kasih semuanya. Nomor 1 nomor 2-nya. Soal UTS sudah saya kasih. Itu bagian dari soal UTS. Di grup, Bu. Karena kan kemarin kan tadi dan kemarin juga gitu di Apik juga minta itu. Jadi ya udah saya kabulkan dengan seperti itu ya. Dengan saya nggak mau memberikan satu soal begitu, saya kira 2 lah supaya apa namanya supaya effortnya lebih teman-teman itu, supaya ada effort lebih karena effortnya ini yang penting.
upayanya. Yang dinilai upayanya, usahanya untuk melakukan, bukan bukan hasilnya. Kalau hasilnya kan bisa kita lihat, tapi usahanya. Biasanya juga usaha itu dengan hasil kan nggak jauh ya. Gitu ya. Ya kemarin itu enggak, saya ternyata kemarin itu bukan menyuruh merangkum tapi membuka ya, membaca. Baca. Nggak perlu Ya, siap, Pak. dihafalin, dibaca saja itu. Oh, sudah dibaca kan? Belum, Pak. Belum. Ya, dibaca. Insya Allah malam ini. Heeh. Hmm. Ini kan bab 5 ya. Nah, ini teman-teman merangkum entry ensiklopedia, mencari entry ensiklopedia ya. Untuk itu ya, ontologi ilmu. Ya bisa pilih satu topiknya aja dari 8 ini. Usahakan jangan ada yang ini ya, jangan terjadi penumpukan gitu. Dari 8 yang topik ini jangan sampai ada satu yang enggak ada gitu loh. Ya, Berarti usahakan. harus dibagi, Pak. Jadi iya Kita dibagi nggak tahu. 8 ya. Kenapa? Ya, berarti harus dibagi. Kalau enggak, kita kan nggak tahu. Ya Jangan-jangan dibagi, mengerjakan yang sebaiknya sama. dibagi aja. Jadi tapi karena teman-teman misalnya nggak bisa untuk mengerjakannya secara berkelompok ya, atau misalnya enggak secara berdua, maka kerjakan sendiri-sendiri nggak apa-apa, tapi tetap dibagi. 8 ini kan Iya. misalnya kalau ini kan berapa orang? 20, Mm-mm. 24 ya, 8 dibagi 24 berapa? Mm-mm. Nah, maksudnya 24 dibagi 8 loh. 24 dibagi 8 berapa? 3. Ya, Tiga. tapi Tiga. bisa Ini sendiri-sendiri ya Pak sebaiknya. dosen ini kan lebih dari 24. Ini kebetulan yang hadir aja 24. Sebenarnya kan hampir Ya, 36-an nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu kan yang hadir aja. Yang hadir berapa? Paling 20. Eh, ini kan eh, apa yang hadir ya? Maksudnya kan teman-teman kan tidak satu kelas kan tidak semuanya aktif. Banyak yang nggak aktif kan? Yang aktif berapa sih? Tapi kalau mengerjakan tugas lebih banyak Pak yang aktif. Ini kebetulan aja Saya cuma nggak 24 ya. Kalau kemarin malam sempat orang 32 kayaknya. orang ngerjakan tugas tapi nggak masuk, nggak pernah masuk, itu saya nggak akui, nggak mengakui saya. Kalau kalau mengerjakan tugas ya masuk dong, mukanya kelihatan atau namanya ada di Zoom itu kan. Fotonya ada di Zoom itu kan kelihatan kehadiran kehadiran keaktifan. Kalau nggak aktif dianggap nggak hadir, itu ada loh dosennya kayak gitu. Memang tidak di sini ya, di ISIF kayaknya nggak. Eh, gitu. Nanti saya bantu bagi di ini di apa namanya Ya, diundi aja kayak biasa Pak Iya. biar ya. biar Siapin lebih aja. adil. Hmm. Hmm. Baik, seperti itu aja. Sudah 9:23. Ada yang mau curhat colongan lagi? Bu Yayah, Bu Yayah. Sebentar. Saya lihat dulu ininya. Mana? Ini pertemuan kelima ya. Jadi kita sudah dikejar dan diminta untuk strict ya, untuk rigid bahwa ini adalah sesi 5 bukan sesi 4, sesi 5. Jadi sudah serigid itu kita harus laksanakan ya. Walaupun saya maunya masih 4 ya, atau nambah satu lagi tapi nggak bisa.
Bentar. Satu pertemuan lagi berarti Pak materi ya. Ya, kita kurang satu pertemuan. Nah, ini saya lagi buka UTS, buka RPS. Mbak Nabila mana nih Miss Curhat nih? Mbak Nabila Miss Curhat. Hmm. Iya, penggemarnya udah nunggu. Hmm. Siapa tuh Bu Yaya? Penggemar. Lagi. Nah, ini lagi nih. Memang kalau materi filsafat tuh rada mencernanya rada pelan-pelan Pak dosen, jadi yang nanya tuh mikirin dulu. Ya. Mikirin pertanyaannya rada berat. Hmm. Maaf dari tadi HP lagi lola nih. Nah, Nah, ini dia, Miss Curhat Mbak datang. Nabila. Nah, silakan Mbak Nabila. Kita udah nunggu-nunggu. Ya ampun dari tadi masih belum fokus. Habis pulang dari Ya. Nah, itu curcol bener dah. tadi tuh pengen nanya soal ini loh. Soal ini Bapak saya mau nanya Hmm. tentang perbedaan positivisme dan interpretisisme. Itu tuh kan hampir sama ya Bapak ya. Saya tuh agak bingung gitu Gimana? dalam ilmu filsafat Perbedaan antara positivisme positivisme dengan dan interpretisisme. empiris ya kali ya. Oh, interpretif. Kalau interpreti itu kan interpret apa sih? Lupa juga saya. Ya, yang interpretasi itu ya, kritis ya. Itu interpretasi, menafsirkan. Ada empirisisme itu kan empiris ya, maksudnya dia eh yaitu adalah eh, apa? Kalau empiris itu lebih ke material ya, atau lebih ke ada pembuktian empiris. Empiris itu bertentangannya dengan rasional. Iya kan hampir sama Kenapa? rasional. Dengan Iya kan hampir sama posit positivisme. Itu menurut saya tuh agak hampir sama gitu. ya, oh ya, empirisisme dengan positivisme ya. Memang positivisme itu mencoba untuk menjelaskan gini, mencoba untuk mendamaikan perbedaan antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Itu positivisme itu, mendamaikan itu. Jadi mencoba gimana sih sebetulnya model ilmu seperti ilmu alam tapi ilmu sosial. Itu positivisme itu seperti itu. Karena manusia itu kan tetap tidak bisa ditebak. Eh, atau mungkin bukan hanya manusia ya. Jangan-jangan binatang juga begitu atau tapi terbatas pada spesiesnya misal. Dan manusia ya umumnya tidak dapat dengan mudah ditebak misalnya atau reaksinya tidak selalu sama. Air dididihkan pasti dia mendidih sampai pada titik didih gitu kan. Kemudian kalau katak direbus hidup-hidup dia semula adalah berupaya untuk apa menyesuaikan ya untuk beradaptasi dengan suhu yang meningkat. Terus saja beradaptasi dengan suhu yang meningkat tanpa berkeinginan untuk keluar sampai akhirnya dia mati. Karena ternyata kemampuan adaptasinya terbatas sementara di atas dari eh, air itu mendidih sampai di atas dari kemampuan dia memanas terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kan dalam pada titik didih kan dia sudah tidak punya kemampuan lagi untuk beradaptasi ya. Kemampuan beradaptasinya sudah sangat maksimal sehingga itu terjadi pada alam ya.
Kalau ada aksi, reaksinya apa? Aksinya apa? Reaksinya apa? Walaupun ini masih debatable, aksi dan reaksi pada alam. Tapi umumnya manusia menganggap bahwa fenomena alam itu sudah pasti begitu, sudah sangat matematis, sudah sedemikian adanya sehingga bisa dihitung, bisa dikira, makanya ada hisab, ya ada hisab, ada ru'yat. Nah, positivisme itu mencoba untuk mendamaikan itu. Ketika dikasih ke manusia kan sebetulnya enggak. Kalau empirisisme kan sebetulnya lebih ke ilmu alam, lebih patas untuk ilmu alam dibanding positivisme. Kalau positivisme itu mencoba mendamaikan itu, mendamaikan karena manusia gimana? Maka dicarilah ya kan solusinya itu dicari. Apa sih itu yang membuat manusia itu bisa punya reaksi berbeda? Ya, misalnya eh, kalau dicubit sama pasangannya misalnya atau dikentutin misalnya. Ketika ketika yang kentut itu pasangannya eh, kenapa reaksinya berbeda dengan kalau yang kentut itu eh, orang lain Dosennya. misalnya, teman teman sekelas misalnya yang kentut itu. Ini yang kentut pasangan kok beda gitu kan? Kenapa? Itu kan ada penjelasan di situ, dicari penjelasan itu positivisme, mendamaikan itu. Jadi ada variabel-variabel tambahan mencoba untuk bisa mendamaikan loh antara antara eh, apa ilmu alam dengan ilmu sosial. Karena ya kalau ilmu apa kalau empiris seperti itu kan manusia kalau dikentutin berarti reaksinya semuanya harusnya sama dong. Ya, mendengar suara kentut individu lain itu kan bisa nggak sama semua? Enggak. Ternyata kalau kita dikentutin sama pasangan, ternyata yang ada malah beda ya reaksinya dengan ketika dikentutin oleh seperti itulah kira-kira. Tapi tapi beda dengan sistem pemerintahan ya, Bapak. Kenapa? Orang berarti beda dengan sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan Sistem ya orang ada kalau itu ya ada kalau gini, sistem gini. Eh, ya kalau paradigma itu pada ilmu sosial secara umum sih ya. Bisa nggak di pemerintah di riset-riset pemerintahan kayaknya bisa. Tapi coba dicari paradigma. Setiap paradigma itu ya dalam filsafat ilmu ya. Setiap paradigma itu, setiap system of knowledge itu sudah juga terbagi sebetulnya. Sudah juga terbagi pada demarkasi-demarkasinya. Eh, Misalnya kayak kita gini ya, perspektif keislaman Fahminah itu memang lebih ke ilmu-ilmu sosial humaniora, ilmu-ilmu budaya eh, untuk apa membaca karya-karya filsafat, membaca komunikasi manusia itu lebih lebih cocok. Termasuk humaniora humaniora komputer ya maksudnya relasi manusia dengan komputer, relasi manusia dengan internet, relasi manusia dengan mesin, ya, itu mungkin bisa dipahami dari perspektif keislaman Fahminah tadi. Dari ontologinya, epistemologinya, metodologinya, itu masih bisa. Kelihatannya masih bisa. Tapi bagaimana dengan misalnya dengan penelitian pada geologi, pada eh, apa misalnya pada astronomi, sepertinya nggak bisa gitu. Mungkin bisa, tapi eh, apakah iya itu bisa bisa dilakukan? Belum tentu. Artinya kan belum belum ada sampai ke situ. Ya, kemungkinan bisa atau enggaknya masih 50-50. Bukan berarti nggak bisa total ya, gitu loh. Dan kalau itu digunakan misalnya ilmu pasti itu kan beda cara eh, beda paradigma yang dibutuhkan dibanding dengan ilmu eh, ilmu yang tidak pasti ya di luar eksak ilmu sosial, humaniora, ekonomi ya itu eh, secara jelasnya. Nah kalau hukum kan agak lebih pasti. ya Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasan.
Oke, ternyata sudah 9.34 ya. Kita sampai Pak udah lewat ya udahlah ya, udah ya lewat udah 4 100 menit. menit ya. Jadi waktu 100 menitnya sudah terpenuhi ya. Kita tutup dengan alhamdulillah sama-sama alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.